Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita kembali lagi untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia yang damai sejahtera daripada Allah dan banyaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Renungan pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian Hana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Nyonya Simajuntak Boru Sidalahi. Pertanyaan saya, bagaimana Hana mengenal kuasa Tuhan dalam kehidupannya? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Inang Pendeta Boru Sidalahi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tentu di dalam kehidupan kita banyak hal yang mungkin terjadi dan pengalaman kehidupan kita itu bisa menjadi kesaksian hidup. Seperti itu juga yang dialami oleh seorang ibu yang bernama Hana. Sungguh luar biasa pengalaman kerohanian dia terhadap Tuhan yang luar biasa. Kita tentu sering mendengar seperti apa keadaan Hana, yang mana dia itu disakiti oleh istri kedua daripada suaminya. Karena Hana tidak memiliki keturunan, tetapi tidak menghalangi Hana untuk terus berdoa, memohon kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Dan inilah yang mau disampaikan kepada kita. Ternyata Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan mempunyai otoritas terhadap ciptaannya. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan. Yang sebelumnya hati daripada Hana mati karena apa? Tidak ada pengharapan awal. Tetapi dia mengingat kembali bahwa dengan diberikannya kepadanya seorang anak, dia menyadari bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Dan inilah ungkapan daripada doa Hana, yaitu Tuhanlah yang mematikan dan menghidupkan. Tentu kita ingat bahwa Allah itu adalah adil. Dia tidak serta-merta membiarkan kejahatan terjadi. Masih ingat bagaimana orang yang sombong akan direndahkan, atau orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Hana. Dia merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya, sehingga semakin besarlah pengenalan Hana kepada Tuhan. Ternyata melalui firman Tuhan ini kita diajarkan mari untuk hidup di dalam ketaatan, untuk hidup dalam penyerahan yang totalitas kepada Tuhan. Jikalau
ketidaktaatan itu akan membawa malapetaka kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, Hofni dan Finehas. Ketidaktaatan mereka membuat mereka tidak selamat. Untuk itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, begitu banyak kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, tetapi tidak menghalangi kita untuk mengenal begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tetaplah menyandarkan diri hanya kepada Tuhan saja. Karena Dialah yang punya otoritas, yang punya hak dalam segala sesuatu. Mari untuk tetap tunduk kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau pada saat ini ada hatinya yang lagi bersedih dikarenakan belum diberikan Tuhan, yaitu seorang anak, atau belum diberi pekerjaan, atau katakanlah rumah tangga yang hancur, atau banyak hal yang menjadi pergumulan kita, yakinkan bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan, asal kita itu tidak sombong, asal kita itu tetap tunduk di hadapan Tuhan, dan keyakinan itu akan membuat kita bersuka. Kalau Tuhan juga ingatkan melalui firman Tuhan ini, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ini adalah hal yang tidak bisa kita lupakan. Inilah pengharapan orang Kristen bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi orang yang taat kepada-Nya, di mana kematian tidak menjadi bagiannya, tetapi Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal. Untuk itu, jangan biarkan hari-harimu hidup di dalam kesia-siaan, tapi mari di dalam sukacita yang dari Tuhan, yang walaupun banyak pergumulan, tetap hidup dalam ketaatan dan tetap memuji Tuhan apapun keadaan. Tuhan akan melihat